Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirat, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara tujuan menuntut ilmu adalah irtifa'ul jahl, mengangkat kebodohan pada diri kita. Karena sesungguhnya menuntut ilmu atau menimba ilmu bukan untuk menjadi orang yang pintar, bukan untuk menjadi orang yang cerdas. Itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utamanya adalah irtifa'ul jahl, mengangkat kebodohan pada diri kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bukan yang tadinya tidak tahu menjadi pintar, ya, tapi menjadi dia tahu akan tujuannya untuk apa dia diciptakan ketika belajar ilmu agama. Makanya para ulama salafus saleh, yaitu para sahabat, pernah mengatakan, innal insana lam yuladil alima. Sesungguhnya manusia lam yulad, tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Apa definisi alim? Mengetahui. Nah, maka lawannya mengetahui adalah tidak mengetahui. Allah lahirkan kita ke dunia dalam kondisi, kalau bahasa kasarnya, bodoh. Nggak tahu apa-apa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara di antaranya adalah ibu kita, sehingga kita bisa tahu, sehingga kita belajar, sehingga kita bisa mendapatkan hak kita sebagai seorang mukmin, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Dan inilah menjadi perhatian bagi kita dan teruntuk ummahat sekalian, agar kita fokus kepada goyahnya, atau al-ghayah artinya tujuan. Al-ghayah fi talabil ilm. Tujuan kita dalam menuntut ilmu, terutama ilmu yang saat ini kita pelajari, yaitu lughatul arabiyyah. Apa tujuannya kita belajar ilmu bahasa Arab? Ya. Mau jadi orang Arab? Atau mau jadi tour guide? Ketika ada pelancong dari wisatawan turis dari negeri Arab, ya kita bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut? Tentu tidak. Agar kita bisa bercakap-cakap, berbahasa Arab, itu bonus. Ya, itu bonus. Ini yang harus diingatkan ummahat. Karena sesuatu yang bukan menjadi tujuan kita akan menggoyahkan keimanan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Yang terjadi apa? Seleksi alam. Berguguran karena nggak tahu tujuan kita apa belajar bahasa Arab.
setahun 2 tahun itu di kelas C itu 6 tahun, masuk 7 tahun mereka belajar. Kok bisa? Dari belasan orang, ya puluhan orang bahkan sampai sekarang sisa 8 atau 9 orang yang konsisten, yang istiqamah, karena dia tahu ya tujuan dia belajar bahasa Arab itu apa. Ya. Oleh karenanya, mumpung kita masih pelajaran yang mudah ya, pelajaran yang keberapa sekarang? Pelajaran yang ketiga, ini diingatkan terus ya, agar kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu bahasa Arab ini ya. Maka beruntung sekali umat yang telah hadir. Ada yang belum hadir, Ummu Aisyah ya, Ibu Nurmala, Ummu Aisyah sampai saat ini belum bisa masuk ya. Di Zoom ini entah kenapa ada trouble atau ada masalah di Zoom-nya ya. Terlepas dari itu semua, kita harusnya bersyukur telah hadir di malam hari ini untuk mempelajari Lughatul Arabiyyah. Fahimtunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah ya Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Semoga Allah berikan keberkahan untuk ummahat. Baik, kita akan lanjutkan. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ya ummahat? Ada yang 14 masih ingat? 15, 14, 15 Ustaz. Ya, 14-15 ya. Tugas bagian 3 ya, sudah ya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah Sudah. Ya, Ustaz. alhamdulillah. Dan sudah dinilai. Ada yang belum dinilai ummahat? Ya, Alhamdulillah sudah Ustaz. sudah semua ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, mungkin terlewat ya. Mohon di di WA kembali ya. Mohon maaf ya, karena yang kita koreksi ada 6 kelas nih ummahat. Jadi mohon dimaklumi kalau agak slow respon ya. Nah, kita lanjutkan ummahat di bagian 16 ya. Bagian 4 ya. Kita akan bahas sama-sama ya. Ini sudah dikerjakan belum ummahat? Yang halaman berapa Ustaz? Halaman 16? Belum Ustaz. Belum ya? Baik, kita akan bahas sama-sama ya. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Karena ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Kita akan diskusikan. Nah, bagian 4 perintahnya adalah imla al-faragha fima yali biwad'in kalimatin munasibatin. Artinya adalah isilah tempat yang kosong berikut ini, fima yali itu berikut ini, dengan meletakkan biwad'in kalimah, yaitu kata munasibah, kata yang tepat, kata yang cocok. Ya, artinya apa ummahat? Kita kan sudah pernah belajar ya, namanya susunan mubtada khobar atau susunan apa? Bahasa Indonesianya? Jangan sampai lupa, susunan apa? Mubtada khobar itu susunan apa? Gampang diterangkan. Subjek predikat Ustaz. Iya, atau bahasa kitanya apa? Kalimat Bahasa kitanya kalimat pemberitahuan. Mumtaz. Ini sambil baca catatannya. Nah, laba sabihi ya. Mana gitu? Ya. Contohnya nomor 1 ya, ana tulis di sini al-baitu nadhifun. Ya, al-baitu nadhifun ya. Kenapa ditulis al-baitu? Nah, karena dia mubtada atau kita sebutnya kalimat ya pemberitahuan. Ya. Kalimat yang diterangkan. Mubtada itu adalah kata yang diterangkan. Ya. Dan yang menerangkan adalah ini khobar. Khobar ya. Syarat mubtada pakai alif lam. Atau bahasa kitanya bahasa ilmu nahunya namanya isim ma'rifah, ma'rifah. Ya. Ingat saja kata ma'rifah gitu ya, ma'rifah. Ma'rifah itu
sesuatu yang telah diketahui seperti menggunakan alif lam, ya kan kita sudah pernah belajar ya, sudah dijelaskan belum Ummahat ma'rifah dan nakirah? Alaysa kadzalik? Khalas? Sudah Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Lalu khabar adalah kalimat yang menerangkan ya bahwa rumah ini bersih ya. Nadhifun dengan kaidah tanpa alif lam atau disebutnya nakirah. Nah, jadi kita harus cari mubtada'nya nih. Yang diterangkan kira-kira apa ya? Kalau nadhifun yang diterangkan al-baitu bisa. Ya, ada lagi selain al-baitu Ummahat yang ingin Ummahat mau tulis silakan. Al-qamisu. Al-qamisu nadhifun. Karena ada kalimat sebelumnya ya, al-qamisu nadhifun. Ya. Nah, ada lagi banyak ya. Al-qamisu nadhifun. Al-masjidu nadhifun. Mumtaz, Masya Allah. Al-mindilu. Al-mindilu nadhif. Masya Allah. Ya. Kalau kita tulis al-qamaru nadhifun, kira-kira betul atau salah? Kurang tepat kayaknya Ustaz. Kurang tepat ya. Siapa yang mau bersihin bulan segede itu ya? Nah, ya, maka kurang tepat ya. Kita lihat nomor 2, rakam isnan titik maksurun. Nah, artinya patah atau rusak. Kira-kira apa jawaban yang tepat Ummahat? Silakan. Diskusi. Al-qalamu. Boleh, al-qalamu maksurun. Ada lagi? Al-kursiyu. Perhatikan Ummahat. Tadi ada yang mendengar apa? Al-maktabu. Al-maktabu, ya. Al-kursiyu itu dia harokatnya domah saja ya. Nah, jadi kita harus tahu Ummahat bahwa kalau bertemu alif lam, kita menggunakan alif lam, maka dia tidak boleh tanwin. Nggak boleh dibaca al-kursiyun. Al-kursi. Al-kursiyu, al-qalamu. Karena ada alif lam, jadi nggak boleh bertanwin. Domah saja bacanya, bukan domatain. Pahim tunna? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Jadi jelas ya. Al-maktabu maksurun boleh. Kalau al-ma'u maksurun bisa nggak? Nggak bisa Ustaz. Bisa. Air patah. Kok air patah? Nggak ada air patah. Ya. Kesini nih. Ya. Nah, es baru patah ya. Ya. Es bisa ya patah ya. Patah bisa es itu. Ya, ini bonus ya tambahan untuk Ummahat. Ya, es bahasa Arabnya apa? Salju. Nah, tadi ada yang bilang tuh salju. Ya. Saljun. Masya Allah terdengar nih. Ya. Anaknya atau siapanya itu? Anaknya Ustadz kasih contek. Masya Allah, anaknya pinter ya, Masya Allah. Saljun ya. Ya. Jadi salju itu dalam bahasa Indonesia ya itu diambil dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab, Masya Allah. Bukan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? No. Snow gitu. Nggak ada kan? Nggak nyambung snow, salju. Apa? Ya. Entah snow bahasa Inggris ya. Salju bahasa Indonesia, bahasa Arabnya saljun. Nah, ya kan? Boleh beli ya gantian. Nah, kita lanjutkan. Rakam salasa titik baridun. Dingin apa kira-kira yang dingin? Oh lagi sama dia 5 kilo. Alma baridun. Sahih. Apa lagi? Al-laban baridun bisa juga ya. Rakam arba'ah kita percepat. Qaribun. Kira-kira apa nih? Al-masjidu qaribun. Al-baitu qaribun. Sahih. Berikutnya rakam khamsah titik ba'idun. Apa kira-kira?
Al-Masjidu. Sama Al-Masjid. Al-Masjidu. Al-Baitu. Wah, bisanya Al-Masjidu lagi. Al-Baitu lagi. Al-Madrasah. Al-Baitu. Ya, apa? Al-Madrasatu. Ini menarik ya. Al-Madrasatu. Pertanyaannya, kita sudah pernah belajar muzakkar muannas belum Ummahat? Coba diingat-ingat. Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Pertanyaannya, al-madrasatu, dia muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas, karena ada tak marbutohnya. Maka yang menerangkan itu harus muannas juga. Ba'idun dirubah menjadi ba'idatun. Ini kita belum pelajari nih. Ada di pelajaran setelahnya. Cuman ini bonus saja. Ya, ba'idatun. Ya, jadi bahasa Arab itu kompleks ya. Depannya ada muannas, ya berikutnya harus muannas juga. Ya. Kalau muzakkar semua, seperti pada al-labanu baridun seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Yang nomor 5 ini harus yang muzakkar ya Ustaz. Harus yang muzakkar sahih. Ya. Berikutnya rakam sita, titik-titik waqifun. Nah, apa waqifun artinya? Berdiri. Berdiri. Kira-kira apa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Al-Mudarris. Al-mudarrisu sahih waqifun. Ya. Atau al-waladu waqifun bisa ya, orang ya, yang berdiri orang. Nah, berikutnya rakam sab'ah, titik-titik jalisun. Apa arti jalisun? Duduk. Duduk ya. Siapa yang duduk? At-talibu. Boleh, al-waladu boleh. Ar-rijalu. Ar-rajulu. Bukan ar-rijal. Ar-rajulu. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Berikutnya rekam sama nih ya, titik-titik kabirun. Ini bisa benda, bisa orang nih. Silakan. Apa kira-kira? Al-Hajaru. Al-hajaru kabirun boleh. Al-Qamaru. Al-qamaru kabirun boleh karena dia di tengah bulan ya biasanya ya. Gede itu, tengah bulan. Ya. Ya, pertengahan bulan biasanya besar ya, bulan purnama. Ya, boleh. Al-baitu kabirun boleh. Ya. Yang nggak bisa adalah al-labanu kabirun. Susunya besar. Nggak ada susunya besar. Susunya banyak paling. Ya, bukan besar. Ya. Nah, rakam tis'ah qadimun. Qadimun artinya lama. Kira-kira apa? Al-Kursiyu. Al-kursiyu qadim. Al-Tabu. Al-maktabu boleh. Ya, ini kayaknya kosakatanya itu-itu aja. Yang lain coba. Yang sudah dihafal kan banyak Ummahat. Ya. Al-labanu qadimun boleh. Ya, susu lama. Maksudnya susu lama itu ya mungkin udah pengen expired ya atau sudah menjadi yogurt ya, boleh. Ya. At-talibu qadimun boleh. Ya. Rakam asyarah. Ya, titik-titik jadidun. Apa kira-kira jadidun? Itu kalau al-kursiyu lagi ya. Yang itu loh, yang kalau kita sholat nih, ada yang di depannya, kita harus ngikutin yang di depannya. Itu kan kita udah pelajar juga tuh. Apa bahasa Arabnya? Al-imamu jadidun sahih ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagian 4 dan bagian bawahnya kita bisa lihat ya Ummahat di dalam murabba, di dalam kotak ya, namanya al-kalimat jadidah, kata-kata baru. Ya, kita artikan sama-sama. Al-qamaru, apa arti al-qamaru? Bulan. Nadhifun. Bersih. Ya, kita cepat ya. Agar lebih cepat menghafal juga. Kabirun.
besar, Besar. khafifun, ringan, jadidun, baru, harun, panas, maftuhun, Terbuka. jamilun, Indah. indah, qadimun, lama, baridun, dingin, maksud, patah, waqifun, berdiri, wasihun, kotor, saghirun, kecil, kilun, berat, jalisun. duduk, Alhamdulillah. Ini metode yang digunakan oleh guru-guru yang ada di Sudan ya. Dosen-dosen Sudan ini kalau di Lipia, kalau Ummahat melihat ya, ada universitas namanya Lipia di Jakarta. Ya, cabang dari Jamiah Al-Imam Ibnu Saud di Riyadh ya, Arab Saudi. Itu dosen-dosen Sudan biasanya menghafalkannya itu dengan surah. Surah itu cepat ya, metodenya cepat. Seperti tadi, Al-Qamar, Nadhif, Kabir, Khafif, Jadid, Har, Maftuh, Jamil, Qadim, Barid, Maksur, Waqif, Wasih, Saghir, Thaqil, Jalis. Ya. Sebenarnya kan kita sudah hafal. Ya. Cuman antara lisan dengan otak kita bekerja itu kan perlu proses ya. Nah, proses pemindahan arti terjemahan ya itu kan butuh proses sepersekian detik ya. Nah itu kalau sudah cepat itu tandanya dia sudah mutkin. Mutkin itu artinya dia sudah hafal di luar kepala. Ya. Kalau kita yang belum di luar kepala nggak apa-apa. Yang penting ada yang namanya daftar. Apa daftar? Daftarun artinya adalah buku tulis, buku catatan. Iya, ya, buku catatan. Ya, kalau dulu kita kalau Ummahat ya belajar sekolah dulu Eptanas mungkin ya. Nah, ujian biasanya boleh open book nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Ujian, iya pas ujian. Kalau kita di Lipia boleh open book tapi waktunya disingkatkan, dipercepat, diperkikis ya. Ya. Dalam 1 jam 60 menit misalkan. Ya, kalau open book jadi 30 menit. Ya Allah, itu cepat banget. Ya, begitu. Agar apa? Agar bisa lebih cepat untuk kita pahami dari apa yang telah kita tulis. Kadangkala ada orang yang tulisannya seperti dokter ya. Ketika dia tulis pertama dia tahu. Seminggu kemudian dia buka, dia lihat ini tulisannya apa ya. Padahal yang nulis adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini kita harus menghargai tulisan kita, catatan yang sudah ditulis ya, itu dibaca, di murojaah. Ketika buku tulis sudah habis dengan catatan penuh, nah, maka beli buku tulis lagi dan ditempel pakai strapless ya, ditempel jadi 2 buku yang menjadi 1. Ya. Nah, itu jadi kita bisa melihat ya ketika Ummahat sudah sudah punya cucu atau bahkan punya cicit ya bisa kasih tahu nih dulu ya nenek ya pernah belajar ini bukunya nih dikumpulin ya, kita akan lebih meresap ya ke dalam hati ya daripada mendengarkan atau katanya belajarnya itu jiping ya. Apa jiping itu? Ngaji kuping ya. Dengar dengar. Iya. Yang penting dengar aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya. Tanpa diresapi ya. Seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lihat di bagian bawah kotak ya, Ummahat. Kita akan belajar tentang namanya huruf Qamariyah dan Syamsiyah. Pernah mendengar huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah? Pernah. Iya, di pelajaran apa dulu? Ya, di pelajaran tajwid ya, tahsin ya. Kita sering mendengar kata Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah.
Ya, asyamsiyah. Apa artinya syamsiyah? Matahari. Matahari. Kalau Komariah? Bulan. 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 Ya. Maksudnya apa di sini? Ini hanya penjelasan metodologinya ya, bukan ada makna yang tersirat. Kenapa disebut Komariah? Kenapa disebut matahari? Bulan? Kenapa disebut syamsiah? Kenapa disebut matahari? Nah, ini metodologinya saja. Kenapa demikian? Karena bacaannya ini sesuai dengan huruf al-qamariyah. Contoh al-qamariyatu. Asyamsiyah, asyamsiyatu. Ya. Dahulu kita pernah menghafal. Kalau belajar tahsin kan biasanya ngafalin ya. Huruf Komariah ada 14. Apa saja? Ada yang pakai disingkat-singkat ya, ada yang dilagukan dan lain sebagainya. Itu tergantung metodologinya. Nah, syamsiah juga demikian, huruf syamsiah ada 14 apa saja. Nah, di pelajaran kita kali ini nggak perlu banyak menghafal. Ummahat cukup terbiasa dengan membaca Al-Quran yang biasa kita baca. Contoh, misalkan ada surat pertama di dalam juz 3 di dalam Al-Quran. Surat pertama itu namanya surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, dia masuk Komariah apa Syamsiah? Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Ya. Meskipun kita nggak hafal huruf fa ya, adalah Qamariyah. Kenapa? Al-Fatihah Qamariyah kenapa? Terbiasa membacanya seperti itu. Sahih. Karena kita sudah terbiasa. Ya, yang Muslim pasti kan harus bisa Al-Fatihah. Ya. 17 kali dalam setiap hari, 17 kali kita baca Al-Fatihah minimal setiap sholat. 17 rakaat tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dihitung 17 rakaat kita baca Al-Fatihah. Masa nggak tahu Al-Fatihah Qamariyah apa Syamsiah? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia tidak ciri-cirinya dibaca alif lamnya. Ya. Beda dengan Asy-Syamsiyah, diakhiri juz 30 ada surat ke-114. Diakhiri dengan surat apa, Ummahat? An-Nas. Masya Allah. An-Nas itu Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Kok tahu Syamsiyah? Taunya dari mana? Lamnya nggak dibaca. An-Nas. Alif lamnya tidak dibaca dan ditambahkan tasydid. Aslinya kan An-Nas itu nasun artinya. Aslinya. Kalau tanpa alif lam, nasun. Na-nya tidak menggunakan tidak menggunakan tasydid ya. Bukan, tidak menggunakan tasydid. Ketika bertemu dengan alif lam, na-nya ini, nun-nya ini menjadi tasydid. Nah, itu ciri-ciri syamsiyah. Jadi nggak usah pusing-pusing, ini apa ya? Ini apa ya? Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini kan sekarang banyak yang sudah paham ya. Saya coba untuk membuat pusing ummahat ya, sedikit saja. Ya, tebak-tebakan ya. Ada surat judulnya bukan judulnya, awal suratnya namanya Idza Zulzilatil. Nah, surat apa itu? Al-Zalzalah. Ya. Pertanyaannya, dia Syamsiah apa Qamariyah? Syamsiah. Qamariyah. Ternyata para ummahat ini berselisih juga ya, ikhtilaf ya. Beda mazhab. Ya, beda mazhab kayaknya nih. Ya, yang penting jangan mazhab Soekarno aja ya, bahaya. Ya. Nah, ya. Jadi yang sahih Qamariyah apa Syamsiah? Sekali lagi. Syamsiah. Qamariyah. Qamariyah. Kalau nggak Qamariyah Syamsiah kan begitu ya. Pilihannya. Ya. Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah? Al-Zalzalah. Iya.
Azal. Ya, monggo silakan dibuka mushafnya. Kalau tidak percaya, ya, yang sahih adalah az-zalzalah. Syamsiyah. Ya, Az-zalzalah. syamsiyah sahih. Ya. Oh, nggak percaya, Anda nggak percaya Ustadz. Ya, monggo bisa dibuka di dalam mushafnya. Pembuktiannya di dalam Al-Qur'an. Az-zalzalah. Suratuz Zalzalah namanya. Suratuz Zalzalah, surat orang kita biasanya Al-Zalzalah kebiasaan kan begitu ya. bilangnya Iya. Ya. Ya, padahal bukan Al-Zalzalah, Az-Zalzalah. Az-zalzalah. Ya. Azal. Terlepas kita nggak tahu hurufnya ya. Huruf Qamariyah kita nggak hafal, Syamsiyah kita nggak hafal. Lihat saja patokannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan semua ada harokat. Ya. Satu lagi ya, bonus. Ya, ini banyak yang terkecoh juga nih. Satu lagi bonus tebak-tebakan. Biasanya kita pernah mendengar qori ya. Qori itu orang yang menghafal Quran, imam besar, Masjidil Haram, yang suaranya merdu. Mungkin pernah mendengar. Syekh siapa namanya? Syekh Sudais. Ya. As-Sudais. Kan udah ya Syamsiyah. Nama aslinya kan bukan Sudais. Sudais itu marga. Ya, nama aslinya adalah Abdul Rahman atau Abdurrahman. Abdul Rahman atau Abdurrahman. Abdurrahman. Syamsiyah. Syamsiyah langsung. Syamsiyah apa Qamariyah? Syamsiyah. Ternyata nggak bisa dibuat terkecoh ya, Masya Allah. Ya, dalilnya kita lihat contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, kan begitu ya? Syekh Abdurrahman. Tapi kita sering mendengar Abdul Rahman. Kita sering mendengar Abdul Somad ya. Ada Ustadz kondang namanya Abdul Somad ya. Salah, yang betul adalah Abdus Somad. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, pakai tasdid. Berarti huruf apa itu? Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Ya, pahim tuna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lihat ya di buku dulu ya. Contohnya Najmun. Najmun kalau ditambahkan alif lam dibacanya bagaimana? An-najmu. Mumtaz. Dikun menjadi apa? Ad-dikun. Ya, perhatikan ad-diku. Nggak boleh kun ya. Ad-diku. Nggak boleh kun. Ya, nggak boleh kun, nggak boleh domatain. Ya, nggak boleh tanwin. Ya. Naam. Rajulun jadi apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Mumtaz ya. Talibun menjadi apa? At-talibu. Masya Allah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Sebelum kita masuk di latihan nomor 1 sampai nomor 11 di halaman 17. Ya. Alhamdulillah belum ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita mulai dari nomor 1 di halaman 17 ya Ummahat. Ya. Ummahat baca sama-sama ya. Tidak perlu Ana yang memulai karena sudah mengetahui mana huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah ya. Kita persilakan kepada Ummahat untuk menyalakan mic-nya ya. Nah, di sini ada Ibu Isna dan Ibu Isna belum dinyalakan mic-nya nih. Ya. Kita tidak menuntut menyalakan kamera ya, cukup mic-nya saja. Ya, mic-nya saja. Nah, ya. Kita mulai. Bila demikian, rakam wahid sama-sama ya. Wahid, isnan, talasa. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mumtaz. Artinya apa Ummahat? An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Sahih. Rakam isnan. Wahid, isnan, talasa.
Ar-rajulu waqifun. 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 Mumtaz. Artinya Laki-laki Laki-laki dewasa berdiri. dewasa berdiri. Sahih. Rakam salasa. Wahid isnan salasa. As-sukaru Hulwun. Mumtaz. Artinya Gula itu ini manis. iya, ini kata baru ya, hulwun untuk Hulwun, kelas manis. ummahat. Hulwun itu artinya manis, Manis. ya. As-sukaru hulwun, ya. As-sukaru huruf samsiah semua ya di sini. Artinya gula manis, ya. Ada nggak gula yang pahit ummahat? Ada. Ada nggak gula yang pahit? Enggak ada. Sifatnya Berarti melekat, gula itu manis. gula itu melekatnya manis ya, sifatnya manis ya. Sifatnya manis. Ternyata tidak semanis yang dibayangkan umat. Gula itu kalau dia sudah manisnya parah, dia akan menjadi pahit. Lalu manis jadi pahit. Iya, betul. Ya. Sebagaimana kehidupan itu terkadang manis, terkadang pahit, kan begitu ya. Yang paling banyak kehidupan yang paling pahit itu adalah para nabi. Makanya sepahit-pahitnya para nabi dia akan menjadi manis. Manisnya iman. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, merasakan manisnya iman. Di antara manis dengan pahit sebenarnya relatif, ya. Berlebihan juga tidak baik. Nah, berikutnya rakam arba'ah. Wahid isnan salasa. At-talibu mariyadun. Maridun. Mumtaz. At-talibu maridun. Artinya Pelajar itu sakit. Pelajar ini itu kata baru ya. Pelajar itu sakit. Pelajar itu Mumtaz. sakit. Masya Allah. Maridun sakit, mohon dicatat ya. Kalau umat melihat anaknya sedang sakit, nanya anta marid. Ya, anta marid bisa juga demikian. Nah, berikutnya rakam khamsa. Wahid isnan salasa. Ad-diku jamilun. Jamilun. Mumtaz. Artinya apa? Ad-diku jamil. Ayam itu ayam itu bagus. ganteng. Ayam ganteng. Baru dengar ada ayam ganteng. Jamil dan indah. Bagus. Iya. Bagus, Jadi ya. jamil itu identik dengan keindahan, ketampanan kalau manusia ya. Atau kalau benda bagus. Ya, sesuatu yang bagus ya. Jadi jangan disamaratakan, pokoknya ganteng aja gitu ya. Ya. Jadi ganteng semuanya. Iya, jadinya ayam ganteng. Dari mana ayam ganteng? Ayam ya indah dilihat atau bagus ya. Kalau manusia baru ganteng ya atau tampan. Paham sunnah insyaallah. 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 Baik. Berikutnya rakam sitah. Wahid isnan salasa. Ad-daftaru jadidun. Jadidun. Ad-daftaru jadidun. Artinya apa, Umahat? Catatan itu baru. Buku tulis itu baru atau buku catatan ya. Catatan. Tulis buku catatan itu sama ya. Ada sinonimnya, mungkin bisa dicatat ya. Kurrosatun. Kurrosatun apa kurrosatun, Ustaz? Kurrosatun. Ya, dia pakai tasydid ya roknya. Kurrosatun. Artinya buku catatan juga sama, buku tulis juga. Ya. Kenapa disebut daftar? Karena kan kalau daftar itu atau menu, daftar isi dan lain sebagainya dia bergaris ya. Ya, disebut dengan buku tulis daftar. Ya. Daftar itu dari bahasa Arab juga. Bukan orang Arab mengikuti serapan dari bahasa Indonesia, bukan. Karena kan yang lebih tua adalah bahasa Arab ya. Seperti itu.
Baik. Berikutnya rakam sab'ah, wahid, itsnan, salasa. At-tajiru ghaniyun, mumtaz. Artinya Pedagang itu kaya. pedagang itu kaya, ya. Di kelas A itu ada yang jawab ini apa namanya, businessman itu kaya. Ya, sama aja ya. Karena pedagang itu kan bahasanya pengusaha, konglomerat ya. Makanya disebut tajir ya. Tajir, kaya. Kaya. Orang kita bilangnya begitu ya, Kaya. tajir kaya. Ya. Nah, maksudnya pedagang atau businessman, pengusaha ya. Goniyun, goni artinya kaya. Ya. Nah, berikutnya rakam thamaniyah, wahid, itsnan, salasa. Nomor 8 Umahat di sebelahnya bukan. Ad-dukanu maftuhun. Lihat nomornya ya yang di dalam kurung itu. Ya. Lihat nomornya habis 7 8. Kan angka 8 kebalikannya angka 7. Nah, ini 7, ini 8 seperti 8. Ya, jangan sampai lupa di sini. Ya. Ad-dukanu maftuhun. Apa arti ad-dukan? Toko. Itu buka. Ya. Ini belum ini ya, kita belum bahas ya toko ya. Jenis-jenis toko sudah dibahas belum? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Baik. Ya, sebenarnya ini penting juga untuk memahami karena ada di buku. Nanti ada pesakatanya. Ya. Kumpulan toko-toko bahasa Arabnya adalah sukun. Di dalamnya ada toko, ada yang jual, ada supermarket ya. Nah, itu namanya sukun. Artinya adalah pasar. Pasar. Ya, bukan itu ya, apa gorengan yang favorit itu ya, bukan. Buah sukun. Ya, itu untuk generasi kolonial tuh paling suka tuh ya. Ya. Pasar sukun. Sukun ya. Sukun artinya pasar. Pasar itu bukan identiknya tradisional, bukan. Pasar itu umum. Pasar modern ya. Mall juga suk juga, bahasa Arabnya suk. Ya. Karena dia banyak ya perkumpulan itu. Ya, ada toko-toko, ada dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada dukan tadi ya. Dukan itu satu saja tokonya ya. Ya. Atau ruko bisa juga. Ruko kan bukan komplek ruko, tapi ruko satu ruko gitu ya. Dukan juga. Nah, ada warung kelontong. Warung kelontong itu bakolatun. Nah, biasanya identik dengan orang Madura, ya. Orang Madura biasanya bakolah, warung kelontong. Kalau orang Jawanya bakulan ya. Bakulan. Ada di sini orang Jawa. Apa artinya bakulan? Jualan. Jualan ya. Ya. Mungkin dari akar kata yang sama mungkin ya. Wallahu a'lam, harus ditelusuri itu. Ya. Keterikatan bahasa Jawa di situ dengan kata bakalah ya. Nah, ya. Jadi bakalah artinya adalah arti warung ya, afwan. Artinya warung. Lebih kecil daripada toko. Nah, pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan rakam tis'ah. Wahid, itsnan, salasa. Al-waladu faqirun. Masya Allah. Al-waladu faqirun. Apa artinya nih Umahat? Anak kecil itu. Laki-laki. Miskin. Apa? Miskin, ada yang bilang miskin. Miskin itu bahasa Arab, miskinun, beda. Ya. Miskin itu bahasa Arab juga. Nah, miskin ada yang namanya fakir. Beda ya, miskin fakir. Iya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir.
Kalau fakir apa? Lebih miskin dari miskin. Nggak punya apa-apa. Oh, berarti miskin itu tidak lebih miskin daripada fakir gitu ya? Iya. Permainan kata ya, Masya Allah. Baik. Mungkin lebih tepatnya fakir itu dia tidak memiliki apa-apa. Miskin itu dia kekurangan sesuatu, ya, dalam bahasa Indonesia. Atau kita analogikan fakir itu ketika dia tidak punya pekerjaan, tapi pengeluaran tetap keluar, tetap ada buat makan, dia nggak bisa makan, itu fakir namanya. Kalau miskin, ya gajinya misalkan 5 juta, pengeluarannya 10 juta. Nah, itu namanya miskin. Ya, kurang. Oh, kita tiap hari kurang dong. Misalkan manusia itu sifatnya penuh dengan kekurangan. Ya, berarti Anda miskin, begitu ya. Miskin apa? Miskin pola hidup, ya, miskin cara berpikir, ya. Kalau orang beriman itu tidak pernah miskin. Dia selalu kaya, goni. Meskipun makanannya apa adanya, ya. Karena ada sifat syukur. Karena sifat syukur. Ya, jadi jangan jadi orang miskin, merasa kurang dengan ketetapan Allah, ya. Jadi ini kaitannya juga nih dengan perkara agama, ya, belajar untuk bersyukur. Kalau kurang bersyukur jatuhnya miskin, ya. Meskipun punya mobil, punya rumah, tapi merasa kurang terus, ya, miskin tandanya, ya. Secara bahasa. Secara bahasa kan kita bicara secara bahasa, bukan secara istilah, ya. Ya, paham tunna insyaallah. Insyaallah. Rakam 10, silakan. Wahid, isnan, salasa. Nomor 10 sebelahnya Umahat. At-tufahu ladzizun. Nah, 10 itu angka 1 dengan 0. 0 itu dia bentuknya titik, ya. Nah, jangan sampai lupa, ya, penulisannya. Beda sama beda jauh dengan bahasa Indonesia penulisannya, ya. At-tufahu ladzizun artinya apa, Umahat? Lezat, ladzid, lezat, ya. At-tufah artinya apel. Dari sekian banyak kosakata baru muncul nama buah, ya, di sini. Ya. Ternyata ini berkaitan dengan budayanya orang Arab, ya. Orang Arab itu budayanya makanan favoritnya, buah favoritnya itu adalah tufah, apel. Karena apel itu murah, ya, di sana. Ya, semua orang makan apel, ya, nggak ada yang nggak suka. Biasanya kalau ada hidangan pasti suguhannya ada apelnya, ya. Kalau umat yang pernah umroh biasanya kalau dikasih jus apa? Tufah, ya. Apel, kalau nggak apel burtukol, ya, burtukol itu jeruk, ya, nggak jauh-jauh dari itu, ya. Nah, yang terakhir, rakam ahada asyar, silakan. Wahid, isnan, salasa. Mumtaz, masya Allah. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Apa artinya, Umahat? Dokter itu Pelajar dan guru itu pendek. Dokter itu tinggi, tawil, artinya tinggi. Kata baru nih, mohon dicatat. Dan guru qasir, apa qasir? Pendek. Masya Allah. Tulis dengan tinta emas, ya, catat baik-baik kosakata yang baru ini. Tawil itu artinya ada dua, Umahat. Ini harus diingat. Kalau dia manusia tinggi, ya. Kalau dia benda bisa tinggi, bisa panjang. Sama tuh, disesuaikan dengan kosakata sebelumnya.
ya. Dan itu ternyata ya kata towil itu diserap ke bahasa Indonesia. Ya, mungkin pernah mendengar ya jalan yang disebut dalam bahasa Inggris highway. Apa highway itu? Jalan tol. Jalan tol. Pertanyaannya, kata TOL itu dari mana tuh asal usulnya Umahat? Karena dalam bahasa Inggris bukan tol, namanya highway. Ya. Koreksi kalau Anas salah ya bahasa Inggrisnya, silakan karena saya bukan guru bahasa Inggris ya. Nah, kalau yang pandai bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya jalan tol? Highway kan? Nah, highway ya. Tapi dalam bahasa Indonesia bukan highway, namanya jalan tol. Tol itu dari kata tul. Tulun. Nah, tul artinya panjang. Ya. Jadi kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, wah sangat dekat Umar. Miripnya banyak. Miripnya bukan 1-2 kosakata, banyak. Cuman kita harus telusuri dulu nih ya, dari mana asalnya. Kalau di googling mungkin beda, tapi kalau di dalam bahasa Arab ya tul ya artinya adalah jalan tol, karena di Arab itu tidak ada jalan tol ya. Namanya syari'ut tul adalah jalan yang lurus tanpa hambatan dan tidak ada palang untuk membayar ya, karena di sana semua majanan, gratis ya, gratis ya. Apalagi kalau musim Ramadan ya, bulan Ramadan ya, banyak makanan gratis di sana. Mereka semua berlomba-lomba majanan. Ada satu tempat kalau mau umroh gitu ya, di kalau tidak salah pintu bagian timur dari Masjidil Haram ya, nanti bisa dicari. Kalau umahat yang mau melaksanakan ibadah umroh nanti bisa cari, ada toko yang tokonya tersebut bukan ini, ada 2 tempat ya, 2 pintu. Yang satu pintu untuk fakir miskin gratis, jadi dibagikan berapa porsi setiap harinya, dan yang satunya lagi itu buat jualan. Sebegitunya mereka mengharapkan akhirat ya. Jadi ada tempat untuk bersedekah mereka, dan ada tempat untuk mencari nafkah bagi mereka ya. Maka tidak usah khawatir ya, yang umroh, yang haji ya, insya Allah Allah berkahi di sana. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran kan ya, bahwa Nabi Ibrahim mendoakan ya keberkahan di negeri yang namanya kota Mekah ya, Masjidil Haram ya. Pahim tunna insyaallah Ummahat. Insyaallah. Lalu qasirun tadi ya, qasirun pendek ya lawannya. Nah, untuk tugas ya kepada Ummahat, insyaallah kita akan memberikan tugas. Karena pekan depan kan pekan keempat tidak ada tugas nih. Pekan ini saja yang ada tugas. Tugasnya adalah bagian 2. Bagian 2 di halaman 17. Seperti biasa diisi yang cocok. Ya. Tapi kalau bisa jangan menggunakan kosakata yang sudah dipelajari di atas tadi. Cari dengan model yang berbeda. Contoh misalkan nomor 1 titik-titik goniyun. Nah, di kalimat yang tadi kan nomor 7 ada ya hatta goniyun. Nah, kalau bisa jangan ganti. Iya, jangan tajir terus lah yang kaya raya. Mudaris aja gitu ya. Al-mudaris goniyun. Bisa gitu ya. Ini contoh. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Kenapa nggak boleh gitu ya? Karena di Saudi itu mudaris itu luar biasa, goni. Ya. Kayak KM Masjidil Haram aja punya istana kan. Ketua DKM Masjidil Haram kan Syekh Sudes ya, Abdurrahman Sudes. Kalau ketua DKM masjid ya daerah kita kan swadaya masyarakat ya, demikian. Beda dengan Saudi yang dia termasuk bagian PNS. PNS mereka ikatan dinas ya. Masjid-masjid itu ikatan dinas dari pemerintah Arab Saudi.
Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ditanya yang tadi poin 11 al-muridun ya. Arti tadi Maridun. ya, artinya apa itu ya? Sakit. Nomor 4 ya? Nomor 11. Oh, nomor 11. Qasirun. Qasirun, pendek. Qasirun. Sebelumnya Pendek. ya. Wa mudarrisun, guru. Ya, wal mudarrisu qasirun. Mudarris itu guru. Saya di buku yang Barisu. Di buku putih apa tulisannya? saya tulis al-muridun qasirun. Maridun. Berarti ada salah. Biru. Wal maridun. Wal maridu. Ya, al-maridu. Wal maridu. Oh, wal maridu. Ya. Ya, Wal maridu qasirun gitu ya. ya, Ya. wal-maridu. Ya, wal maridu itu artinya orang yang sakit, pasien. Ya. Iya, jadi memang ada ini ya perbedaan di buku Durusul Lughah. Perbedaannya bukan susunan tapi kosakatanya saja. Kalau di buku yang kertasnya putih itu wal maridu qasirun di nomor 11. Kalau di buku yang kuning, ya cetakan yang kuning, kertas warna kuning itu at-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun, demikian. Jadi nggak ada masalah, soal susunannya sama, cuman kosakatanya saja berbeda. Pahim tuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal? Ustadz, maaf saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi saya ada terlambat. Yang qasirun artinya apa ya? Pendek, Ummahat. Pendek. Ya. Pendek. Kalau yang didun, aldidun, ladidun, 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 lezat. Enak. Terus sama yang huluan, Hulwun. manis ya? Iya, sahih. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa jazakillah khairan. Nah. Ya, nanti apabila Ummahat ada yang tertinggal bisa lihat di rekaman ya, Ummahat. Iya, di rekaman ya. Bisa lihat-lihat rekaman yang lain boleh, silakan. Tidak ada batasan. Dan kebetulan kita ada kajian juga di situ online. Kebetulan Ummahat kalau mau mendengarkan via rekaman dipersilakan. Kalau via online kita belum bisa mengundang Ummahat ya, karena itu memang terbatas. Kebetulan kita mengisi kajian di beberapa instansi, diantaranya salah satu lembaga lawyer ya, para pengacara yang ingin belajar ilmu agama ya. Disitulah kita rekam. Setelah itu kita share di di YouTube ya, agar bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak seperti itu ya. Pahim tuna insyaallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Fahimna Iya. insyaallah. Nah, Itu di channel yang sama, Ustaz. ya? Di channel yang sama yang kajian. Iya, channel yang sama. Nanti bisa lihat aja ada tulisan kajian ini. Nah, itu kita rekam ya. Untuk saat ini belum bisa secara online hadir sama-sama ya, Ummahat. Mungkin nanti ke depan kalau Ummahat ada yang mau ya membuat kajian online ya, persilakan nanti disesuaikan dengan jadwal saja. Ya, adapun untuk saat ini kita kajian itu di rekaman saja ya, rekaman via YouTube seperti itu ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri dan semoga Allah berikan kemudahan Ummahat dalam menjalankan ilmu bahasa Arab ini ya, sampai nanti kita bisa
memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Amin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.